Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini saya mau lanjut cerita 2910 mdpl dari Dioseta, dan akan saya gas langsung 2 part biar langsung selesai. Gitu kan mau kalian? Angkat tangan yang setuju, biar saya tahu buat kedepannya. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sudah cukup jauh kami berjalan menyusuri kabut untuk menjauhi desa. Ada rasa yang mengganjal setiap mengingat kesedihan Wulan saat aku meninggalkannya. Entah apa yang akan terjadi dengannya saat ini. Apakah benar ia bisa melepaskan kepergianku? Masih mikirin Wulan ya? Ucap Tiwi memecahkan lamunanku. Mau jujur apa enggak nih? Balasku iseng. Udah, gak usah dijawab. Udah tahu jawabannya. Sok tahu. Lagi mikirin kamu tahu. Aku mencoba menggiring pemikiran tentang Tiwi akan Wulan. Semoga saja dia tidak berpikir kalau aku jatuh hati kepada Wulan. Walaupun sebenarnya kejadian tadi benar-benar membekas untukku. Gak usah gombal, gak mempan sama gua. Aku pun tertawa sambil mengacak-ngacak rambut Tiwi untuk membalas omongannya. Yaudah kalau belum mempan, nanti dicoba lagi, balasku. Mas Firman dan yang lain mendengar perbincangan kami sambil berjalan di depan. Mereka lebih berpengalaman dalam mendaki dariku, jadi seharusnya mereka mampu untuk mencari jalur yang benar. Wah, ada yang cinlok nih, ledek Mas Firman sambil menoleh ke arah kami. Enggak gitu mas, nih si Galang aja yang kesurupan demit hidung belang, bantah Tiwi. Hah, iya juga gak apa-apa kok. Kalau suka lebih baik langsung ngomong. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita ke depannya kan? Jangan sampai nyesel, tambah Mas Sugih. Ya, tapi nggak sama Tiwi juga sih Mas Sugih. Sekarang aja jatah bakwan saya di warung udah sisa sedikit gara-gara dia. Gimana kalau sampai pacaran? Balasku lagi. Dengan spontan Tiwi langsung mencubit pinggangku hingga wajahku terlihat kesakitan. Udah, jalan aja yang bener, nggak usah banyak ngoceh. Aku menggaruk kepalaku yang heran dengan tingkah Tiwi. Walaupun begitu, aku memang suka dengan wajah jutek Tiwi yang memang cukup lucu. Lambat laun, kami merasa kabut semakin menipis. Jalur yang kami lewati mulai terlihat jelas dengan bebatuan besar yang mulai terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Tapi tetap saja, kami masih merasa ada sesuatu yang memperhatikan kami dari jauh. Masnya sebelum ke desa tadi ngelewatin hutan juga? Tanyaku mencoba membuka percakapan dengan Mas Firman. Iya mas, ngeri banget di sana. Masnya juga, balasnya dengan mengernyitkan dahinya. Aku mengangguk dan berjalan sedikit mendekat ke arah mereka. Iya, kalau nggak ada hantu pendaki tadi, mungkin saya sama Tiwi sudah kenapa-napa di sana, jawabku. Mas Firman dan yang lain bisa keluar dari hutan itu karena ngikutin hantu pendaki juga? Tanya Tiwi. Mas Firman tidak langsung menjawab. Ia malah saling bertatapan dengan kedua temannya. Enggak, kita nggak ketemu hantu pendaki sama sekali, jawab Mas Ibnu. Terus, gimana caranya bisa keluar dari hutan itu? Tiwi terlihat penasaran. Ya, kebetulan aja kita ketemu jalan yang aman dan sampai ke desa tadi, jawab Mas Firman. Entah mengapa, aku merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka bertiga. Walau begitu, aku tidak ingin berpikir lebih jauh. Setidaknya, dengan keberadaan mereka, kami lebih aman melanjutkan perjalanan. Perjalanan di malam hari termasuk cukup berat untukku. Padahal sebenarnya, medannya tidak terlalu sulit. Aku khawatir lampu senterku tidak cukup hingga kami mencapai tempat yang aman. Mas Firman yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan meminta kami untuk tenang. Aku penasaran dengan apa yang ada di depan kami dan perlahan menyusul ke depan.
Sekali lagi, makhluk itu muncul di hadapan kami. Kali ini, sosok perempuan berbaju putih lusuh dengan wajah yang pucat menghadang kami di tengah jalan. Tubuhku merinding melihat sosoknya yang setengah melayang memperhatikan kami dari depan sana. Mungkin sosok ini yang banyak orang sebut dengan nama Kuntilanak. "Man, kuntilanak itu gimana?" tanya Mas Ibnu. "Tenang dulu, jangan panik," jawab Mas Firman sambil merogoh sesuatu dari tas kecilnya. Hebat, mereka bahkan tidak panik saat melihat sesosok kuntilanak di depan mereka. Aku pun penasaran apa yang akan mereka lakukan dengan situasi seperti ini. Tidak kusangka, Mas Firman mengeluarkan pisau kecil seukuran jari telunjuk dengan gagang kayu berukiran kuno dan membacakan sesuatu pada benda itu. Ketika selesai melakukan ritualnya, Mas Firman melemparkan benda itu dan menancap tepat ke tanah tempat kuntilanak itu melayang. Seketika, kulit makhluk itu terlihat melepuh dan kesakitan. Dia menatap ke arah kami dengan tatapan penuh amarah. Namun, sesuatu yang dilempar Mas Firman terus membuatnya kesakitan dan perlahan membuatnya menghilang dari hadapan kami. "Mas, itu apaan? Jimat?" tanyaku. "Ya, kurang lebih begitu. Udah, lanjut aja. Jangan sampai tuh setan balik lagi," ucap Mas Firman yang mengambil kembali pisau kecil miliknya itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Entah, walaupun kuntilanak itu sudah hilang, aku masih merasakan masih ada yang mengganjal. "Galang, perasaan gua gak enak," ucap Tiwi berbisik kepadaku. Aku menebak kalau Tiwi juga merasa sesuatu yang janggal dengan jimat dan sesuatu dari kelompok Mas Firman ini. "Sama Wi, semoga aja cuman perasaan aja. Yang penting kita tetap hati-hati." Jauh dari dalam hutan, aku mendengar suara teriakan wanita yang terdengar marah. Entah mengapa, aku menduga bahwa itu adalah suara kuntilanak tadi. Suara itu terdengar menjauh dan mendekat seolah tanpa arah. Mas Firman pun sepertinya segera menyadarinya dan menoleh ke beberapa bagian hutan. Ia tidak berkata apa-apa dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Mas Sugih dan Mas Ibnu merespon Mas Firman dan segera mengikuti kecepatannya. Kami pun melangkah dengan lebih cepat sambil menahan rasa lelah kami. Setelah cukup jauh, akhirnya suara teriakan itu pun menghilang. Aku berharap semoga saja makhluk itu tidak mengikuti kami. Di tengah rasa lelah kami, tiba-tiba terlihat dari salah satu sisi kabut sebuah cahaya yang sepertinya berasal dari api unggun. "Mas Firman, itu api unggun bukan?" tanyaku. Mas Firman sepertinya sudah menyadari hal itu juga dan merubah arah jalur kami ke api itu. "Bener, api unggun. Ada beberapa tenda di sana. Kita akan selamat," ucap Mas Sugih yang raut mukanya seketika berubah senang. Kami mempercepat langkah kami menelusuri sisi hutan hingga akhirnya melihat beberapa tenda sudah berdiri di sana. Sebuah api unggun yang cukup besar menyala dengan terang di tengah-tengahnya. Pandangan mataku mengitari seluruh tenda-tenda yang berdiri di sana. Terlihat dari salah satu sisi, dua orang yang wajahnya tidak asing terlihat berlari ke arah kami. "Galang, Tiwi, alhamdulillah, panas dingin gua mikirin kalian." Terlihat wajah Raka yang cemas berubah lebih tenang setelah melihat kami. "Kalian gak apa-apa kan? Untung benar kata pendaki-pendaki itu supaya menunggu kalian di sini," tambah Farel dengan raut wajah yang sama. "Iya, gak apa-apa. Berarti kalian nungguin semalaman di sini," balasku sambil mengikuti Raka menuju tenda yang sudah mereka dirikan. "Semalaman?" Raka bertatap muka dengan Farel, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. "Kita di sini baru beberapa jam, Lang. Pas kalian terpisah, akhirnya kami ketemu pendaki-pendaki ini dan memutuskan ngecamp di sini saat waktu mulai malam," jelas Raka. Kali ini aku yang bertatapan dengan Tiwi. Hal aneh apa lagi ini? Aku ingat dengan jelas saat bermalam di tenda bersama Tiwi hingga akhirnya lolos dari desa gaib. Gak mungkin, Kak. Habis terpisah itu, gua sama Galang udah sempet ngecamp semalam. Tadi aja malah hampir nginep lagi di desa sebelum kita kesini.
bantah Tiwi yang juga tidak percaya. Desa? Desa apaan, Wi? Gak ada desa di sini. Farel membantah dengan wajah yang bingung. Tiwi menoleh ke arahku, seolah memintaku menjelaskan apa yang terjadi. Ya sudahlah, kita taruh tas dulu dan beres-beres. Nanti gue ceritain apa yang gue sama Tiwi alamin, sekaligus menyapa beberapa pendaki di sini. Aku menutup pembicaraan agar setidaknya kami bisa beristirahat dulu sejenak sebelum siap menceritakan kejadian yang sepertinya cukup panjang untuk kuceritakan pada Raka dan Farel. Beberapa pendaki yang sedang istirahat menikmati kopi menyapa kami dengan ramah, sementara kami berusaha membalasnya dengan wajah yang sangat lelah. Udah, kalian istirahat dulu aja, gua bikinin teh panas. Tadi juga ada pendaki yang masak nasi, nanti kita nimbrung aja, ucap Raka. Thank you ya kak, gua beres-beres sebentar, ucapku sambil meletakkan tas ransel di sebelah tas mereka. Akhirnya ya Lang, kita selamat juga. Capek gua sama kejadian-kejadian tadi, ucap Tiwi setengah mengeluh sekaligus menghela nafas dengan lega. Iya, sekarang gua cuma mau rebahan sebentar, terus cari yang anget-anget. Kali ini aku melepas sepatu, jaket, dan peralatan hikingku. Walaupun sedikit dingin, aku merasa lega seolah terbebas dari beban. Aku membaringkan tubuhku di tenda hijau tua milik rental yang ternyata cukup besar. Mungkin sepertinya tenda ini cukup untuk kami berempat bila bisa mengatur posisi dibanding harus membuka tenda lagi. Aku menutup mata sebentar sekedar untuk menghilangkan rasa lelahku, sementara Tiwi masih sibuk dengan perlengkapannya sendiri. Sesekali aku membuka mata. Tanpa sengaja, aku melihat Tiwi hanya mengenakan tank top hitam sambil menyiapkan kaos baru yang akan ia kenakan. Sekilas terlihat bentuk tubuhnya menyerupai model-model yang kulihat di majalah-majalah otomotif. Astaga Tiwi, bilang dong kalau mau ganti baju, kan gue bisa keluar dulu, ucapku kaget dan segera membalikkan badan. Sorry Lang, gue kirain lu tidur. Wajah Tiwi terlihat memerah dan segera buru-buru mengenakan kaosnya. Saat memastikan Tiwi sudah mengenakan kaosnya, aku memilih untuk keluar dan menghampiri Raka dan Farel yang sudah membuatkan kami teh panas di gelas dari tutup termos. Muka lu kenapa Lang? Merah gitu? Tanya Farel. Aku mencoba mengecek wajahku. Sayangnya tidak ada cermin yang bisa menunjukkan wajahku saat ini. Jangan sampai Raka dan Farel tahu kejadian tadi. Mereka pasti akan meledekku habis-habisan. Gak tahu, kedinginan kali, jawabku singkat. Aku mengambil gelas berisikan teh hangat itu dan duduk persis di sisi api unggun dengan mengambil jarak dari beberapa pendaki lain. Pasti ada kejadian aneh lagi ya Lang, ucap Raka yang ikut duduk di dekatku. Banyak, udah kayak mimpi. Gua hampir ngerasa gak bisa balik, jawabku. Jangan ngomong gitu, kalau gua gak ketemu lu, gak tahu bakal gimana gua semalam, ucap Tiwi yang baru saja keluar dan duduk di sampingku sembari mencari kehangatan dari api unggun. Malam itu, kami habiskan dengan menceritakan tentang hal yang aku alami bersama Tiwi. Awalnya mereka sedikit meledek saat mengetahui kami sempat bermalam berdua. Namun ekspresi mereka berubah saat aku bercerita tentang sosok mengerikan yang melewati tenda kami di malam hari, hingga tersesat di hutan dan berakhir di desa gaib. Aku tidak menceritakan sama sekali tentang Wulan kepada mereka. Aku sangat berharap semoga saja kisah tentang Wulan bisa tertinggal di sana tanpa harus kuceritakan kepada siapapun. Pendaki yang datang bareng kita tadi juga tersesat di desa gaib. Mungkin besok sebelum melanjutin perjalanan, kita samperin dulu mereka untuk sekedar pamit, ajakku pada Tiwi. Tiwi mengangguk dan menyeruput tehnya. Sebenarnya, dibanding rasa legaku saat sampai di sini, sesuatu yang membuatku lebih tenang adalah melihat Tiwi sudah berada di tempat yang aman. Setelah selesai menceritakan kejadian yang kami alami, kami mulai kembali ngobrol ngalor ngidul seperti biasa. Sumpah, keberadaan mereka berdua adalah obat paling ampuh untuk kami yang hampir trauma dengan kejadian yang kami alami. Tenda jadul kayak begitu masih ada yang pakai ya kak? Di tengah santainya pembicaraan kami,
Tiba-tiba Tiwi mengomentari tenda yang digunakan oleh Mas Firman dan kawan-kawannya yang memang terlihat model lama, yang harus dibangun secara manual. Cukup lebih merepotkan dibanding tenda lipat yang kami gunakan. Mungkin mereka memang benar-benar pengen mendalami camping yang sebenarnya, Wi. Nggak kayak kita nih yang nyari yang serba praktis, balas Farel. Nasi dan telur dadar, itulah menu kami malam ini. Dengan nasi yang kami dapat dari pendaki lain dan menggoreng telur menggunakan kompor portable yang kami bawa. Semoga saja besok kami sudah bisa sampai puncak dan turun dengan selamat, hingga perbekalan kami cukup hingga sampai ke base camp. Malam pun semakin larut. Kali ini aku berharap bisa istirahat dengan pulas tanpa ada gangguan dari makhluk-makhluk seperti kemarin. Api unggun perlahan mulai meredup. Kami sempat menawarkan Tiwi untuk mendirikan tenda terpisah, namun ia menolak dengan alasan takut terjadi hal-hal mengerikan lagi. Akhirnya kami pun masuk ke tenda dan mengambil posisi untuk tidur dengan posisi Tiwi di ujung dibatasi dengan tas. Walaupun sebenarnya aku percaya tidak ada salah satu pun yang dari kami yang berniat tidak baik kepada Tiwi. Tidak butuh waktu lama untuk Tiwi hingga tertidur. Aku sedikit melamun memikirkan beberapa kejadian yang kualami. Mungkin apabila ada yang celaka di antara kami, pasti akulah yang paling bersalah. Udahlah, gak usah banyak dipikirin. Banyak doa aja biar perjalanan kita besok lancar, ucap Farel sambil memejamkan matanya. Iya Rel, benar, balasku yang juga segera menutup mata untuk melepas kelelahanku. Suara rintik hujan terdengar di sekitar tenda kami. Di tengah tidurku, samar-samar aku mendengar suara dari tempat Tiwi seolah sedang melakukan sesuatu. Aku merasa seperti ia bergerak mendekat ke arahku. Merasa penasaran, aku pun mencoba membuka mata dan tiba-tiba wajah Tiwi sudah ada di atasku sambil tersenyum. Ia terlihat mengenakan kaos ketatnya dan menatapku seolah ingin memelukku. Saat mengetahui aku terbangun, ia meletakkan telunjuknya di depan bibirnya seolah memintaku untuk tidak berisik. Tiwi, lu ngapain? Tanyaku yang masih tidak tahu harus berbuat apa. Tiwi tersenyum manis dengan sesekali menggodaku dengan tatapan matanya. Bukan Tiwi, aku Wulan. Aku tidak mengerti dengan apa yang Tiwi ucapkan. Jelas ia adalah Tiwi. Tapi sepertinya saat aku melihat senyumannya, seketika aku teringat senyuman Wulan saat ia menari menggodaku di panggung. Galang, bangun Lang, Raka bangun. Terdengar suara Farel sambil menggoyangkan tubuhku. Seketika aku tersadar. Sosok Tiwi yang sebelumnya berada di atasku menghilang seolah kejadian tadi hanya mimpi. Aku mengecek posisi Tiwi. Ia masih tertidur dengan posisi sama persis seperti saat tadi. Apaan itu Lang? Ucap Farel dengan wajah yang menengadah ke sekitar tenda, di mana berbagai siluet bayangan terlihat melayang di sekitar tenda kami. Raka yang baru saja terbangun terperanjat saat mengetahui keadaan ini. Cahaya redup dari api unggun di luar membuat bayangan sosok itu terlihat semakin jelas. Siluet sosok wanita melayang di sekitar kami. Terkadang benda seperti bola api juga terlihat melintas, diikuti dengan keberadaan makhluk besar dengan cakar yang panjang. Ini yang lu ceritain Lang? Tanya Farel. Aku menggeleng dengan keringat dingin mengucur deras dari tengkukku. Bukan seperti ini. Mereka berbeda, ucapku. Mendengar suara kami, Tiwi pun terbangun. Seketika juga wajahnya terlihat pucat dan mendekat ke arah kami. Tenang dulu Wi, sekarang kita gak cuma berdua, gak usah takut, ucapku mencoba menerangkannya, walaupun tidak tahu apakah ucapanku akan berguna untuknya. Tidak lama setelahnya, rintik hujan turun membasahi sekitar tenda kami, persis seperti mimpiku tadi. Api unggun pun padam dengan perlahan dan menyisakan kegelapan di sekitar kami. Nyalain senter Kak? Tanya Farel. Jangan dulu, kita lihat yang lain dulu aja, balas Raka. Kami menunggu cukup lama. Tanpa ada cahaya dari luar, bayangan-bayangan tadi tidak lagi terlihat.
Namun, entah bagaimana, aku seperti masih merasakan keberadaan mereka dari sini. Kita cek kondisi di luar, sambil memberi kode lampu ke tenda pendaki lain. Ajak Raka sambil menyiapkan senter dan bersiap keluar. Aku bersiap mengikuti Raka dan membantunya membuka resleting pintu tenda. Mengerikan. Tempat kami bermalam saat ini tidak lagi seperti bagian hutan yang kosong dengan pepohonan, melainkan sebuah tempat yang ramai dengan keberadaan berbagai makhluk halus yang berlalu lalang. Kita harus gimana, Lang? Apa kita bakal selamat kalau hanya diam di tenda? Tanya Farel dengan wajah yang semakin pucat. Aku menggeleng. Beberapa makhluk di sekitar kami seolah mengelilingi tenda satu persatu, seolah mencari sesuatu. Gak ada satupun tenda di luar yang terbuka. Apa mereka gak sadar? Tanya Raka. Rintik hujan semakin deras. Bersamaan dengan itu, kami melihat sosok bayangan hitam seorang perempuan menatap ke tenda kami. Seketika suasana menjadi sangat mencekam. Makhluk itu seolah mengincar kami. Suara kilatan petir terdengar menggelegar, menunjukkan sosok makhluk berwajah pucat yang mendekat perlahan ke arah kami. Melihat Tiwi dan teman-temanku, kupikir aku harus keluar dan menghadapi makhluk itu, entah apa resiko yang akan terjadi. Aku menggenggam keras tanganku, membaca doa sebisaku, dan mengumpulkan keberanian untuk keluar. Namun, tepat sebelum aku berdiri, suara petir sekali lagi menggelegar bersamaan dengan suara sesuatu yang diseret. Galang, tolong! Terdengar suara Tiwi seperti terseret dengan cepat keluar dari tenda. Tiwi! Raka berniat menangkapnya, namun Tiwi terseret dengan cepat. Seketika kami bertiga menyusul keluar tenda dan aneh sekali. Sosok Tiwi sudah tidak terlihat bersamaan dengan sosok yang bergentayangan di sekitar tenda kami. Hanya rintikan hujan yang tersisa tanpa memberikan petunjuk kemana Tiwi pergi. Aku segera kembali ke dalam tenda mengambil lampu senter dan perlengkapanku. Raka yang melihatku spontan saja menahanku. Mau kemana, Lang? Bahaya pergi sendiri. Tahan Raka. Gua gak bisa ninggalin Tiwi, ucapku. Aku merasa kali ini wajahku terlihat emosi. Lu gak lihat makhluk apa aja tadi? Kita cari pertolongan, Lang. Jangan gegabah. Farel terlihat khawatir denganku, namun sepertinya aku tidak peduli. Oke, kalau lu maksa, kita cari bareng. Jangan sampai ada yang terpisah lagi di antara kita, ucap Raka tanpa melepaskan tangannya dari lenganku. Untuk kali ini aku setuju. Tubuhku sudah bergetar membayangkan apa yang akan terjadi kepada Tiwi di luar sana bersama makhluk-makhluk itu. Satu hal yang kujanjikan dalam hati, saat aku berhasil menemukan Tiwi lagi, tidak akan lagi kubiarkan dia terpisah atau celaka lebih jauh dari ini. Di tengah rintik hujan, kami menyusuri hutan dan pepohonan sekitar tenda. Sesekali kami berlari kecil setiap melihat ada pergerakan yang terkadang hanyalah serangga hutan. Tiwi! Teriak Raka. Kalau dengar suara kita, balas Wi! Teriak Farel menyusul. Sayangnya tidak ada satupun balasan dari gelapnya hutan di sekitar kami. Tubuhku tidak berhenti bergetar, merasa kesal karena tidak dapat menjaga Tiwi setelah sampai di tempat ini. Berkali-kali kami mengelilingi hutan di sekitar, namun hanya jurang dan jalur yang tidak kami kenal yang kami temui. Gak bisa, kita gak bisa begini, Lang. Kita harus cari bantuan, ucap Raka. Aku tidak dapat berpikir jernih. Tidak ada yang salah dari ucapan Raka, namun aku pasti akan gelisah bila hanya harus menunggu. Kalian cari bantuan, gua cari petunjuk di sekitar sini, jawabku. Jangan nekat, Lang, ucap Farel. Gak, gua gak bakal jauh-jauh. Nyalain penerangan di dalam tenda supaya terlihat dari jauh, balasku. Farel dan Raka yang sangat khawatir pun saling menoleh menyepakati keputusan itu dan segera meninggalkanku. Tanpa mengulur waktu, aku pun mencoba mencari ke hutan sekitar berharap menemukan petunjuk di sini. Aku hampir putus asa. Hujan pun semakin deras membasahi tubuhku saat ini.
Mungkin bila saat ini aku menangis, tidak akan ada satupun yang menyadarinya dengan seluruh air hujan yang sudah memenuhi seluruh wajahku. Tiwi, lo harus selamat, harapku dalam hati. Perlahan cahaya kilatan petir menerangi sekitar hutan, disusul dengan suara menggelegar. Sekilas terlihat sosok seseorang berdiri cukup jauh di tengah-tengah hutan di hadapanku. Aku mengarahkan senterku ke sana. Di antara pepohonan yang tinggi, seseorang berdiri terpatung di tengah derasnya hujan. Tiwi, aku berusaha memastikan apakah seseorang yang berdiri di sana memanglah Tiwi. Dengan mempercepat langkah, aku menghampiri sosok itu dan semakin jelas bahwa wanita yang berdiri di tengah hujan itu adalah Tiwi. Ang, dingin Lang. Tiwi terlihat kedinginan memeluk bahunya di tengah derasnya hujan yang mengguyur kami. Astaga Tiwi, kenapa lu malah hujan-hujanan di sini? Ucapku sambil mencopot jaketku dan bersiap memasangkan kepada bahu Tiwi. Namun yang terjadi benar-benar sesuatu yang tidak pernah kupikirkan. Seketika Tiwi menyandarkan tubuhnya ke dadaku. Dingin Lang, peluk gua, ucap Tiwi. Aku mulai tidak tahu harus berbuat apa. Yang ku tahu saat ini, Tiwi kedinginan dan sebisa mungkin aku ingin membuatnya hangat. Saat ini tubuh Tiwi berada di pelukanku. Sekilas aku melihat senyuman di bibirnya seolah merasa nyaman. Dia membalas pelukanku dengan melingkarkan tangannya di pinggangku. Ini kedua kalinya aku bisa sedekat ini dengan Tiwi setelah di tenda kemarin. Ingin rasanya menghentikan waktu hingga aku bisa memeluknya lebih lama. Namun akal sehatku menghentikanku untuk segera mengajak kembali ke dalam tenda. Wi, kita balik ke tenda yuk. Yang lain pasti khawatir, ucapku. Tiwi tidak melepas pelukanku. Sebaliknya, dia hanya menggeleng dengan wajah yang masih menempel di dadaku. Gak mau, gua mau terus begini, ucap Tiwi dengan nada yang manja yang jarang sekali ku dengar. Raut muka bingung terpampang di wajahku. Namun, sekali lagi, akal sehatku membuatku melepas pelukanku dari Tiwi. Sudah Wi, kita kembali, ucapku sambil menarik tangan Tiwi. Namun sayangnya, Tiwi tetap bertahan di tempat dan tidak mau meninggalkan tempat itu. Aku kembali menoleh ke arah Tiwi. Kali ini, wajahnya terlihat kesal, jauh berbeda dari biasanya. Kenapa Lang? Bukannya kamu suka sama Tiwi? Ucapnya. Maksud lu apa sih Wi? Tiwi melepaskan jaketku dan menjatuhkannya ke tanah. Tidak hanya itu, tingkah lakunya semakin aneh. Ia mulai memasang senyum yang menggoda ke arahku dan memegangi bagian bawah kaos yang ia gunakan. Tadi kamu suka kan ngelihat aku seperti ini? Tiwi menanggalkan bajunya hingga hanya meninggalkan tank top hitam yang menutupi tubuhnya dan celana jeans ketat yang ia kenakan. Lu gila Wi, ucapku yang jelas merasa aneh dengan tingkah laku Tiwi. Tidak menjawab ucapanku, Tiwi malah semakin tersenyum dan menatapku dengan senyuman manjanya. Tuh kan, kamu suka? Muka kamu sampai merah loh, ucap Tiwi yang mendekat ke arahku sambil menyentuh hidungku. Memang tidak dapat kupungkiri, aku mengagumi bentuk tubuh Tiwi dalam pakaian ini. Tidak munafik, aku adalah pria normal yang pasti tergoda dengan hal ini. Apalagi ini adalah Tiwi, sosok perempuan yang selalu kusayangi dalam diam. Aku tidak dapat berkata apa-apa saat Tiwi menempelkan tubuhnya kepadaku dan meletakkan kedua tangannya di pipiku. Aku seperti terhipnotis, tidak bisa memalingkan diri dari wajah cantiknya, yang tidak pernah kuakui bahwa aku selalu memikirkan wajah itu. Tanpa terasa, di tengah derasnya hujan, Tiwi mulai berjinjit dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Hujan saat itu hampir tidak terasa saat bibir kami saling bertautan. Tangan Tiwi kembali melingkar di pinggangku dengan tanganku yang mulai membalas pelukannya dengan mengusap rambut Tiwi sembari terus menikmati rintikan hujan itu. Saat aku membuka mata, aku melihat tubuh Tiwi yang terlihat kedinginan
dengan pakaian yang ia kenakan. Aku melepas pelukannya dan memintanya mengenakan kembali pakaiannya. Anehnya, dia malah menolak dan mundur. "Enggak, aku enggak mau. Mas Galang suka sama Tiwi yang seperti ini kan?" ucapnya. Entah mengapa, aku mulai tersadar. Mulai ada yang aneh dari cara Tiwi berbicara. "Tiwi? Kamu bukan Tiwi?" Aku mencoba memastikan dengan hati-hati siapa sosok yang ada di hadapanku saat ini. "Akhirnya Mas sadar," ucapnya sambil tersenyum. "Ini Wulan, Mas." Ucapan itu membuatku bingung. Namun, aku ingat sekali senyuman yang dilemparkan kepadaku itu. Itu adalah senyuman Wulan yang sama sekali tidak bisa kulupakan. "Wulan, kamu apakan Tiwi?" tanyaku. "Wanita ini kan yang Mas Galang suka. Mulai saat ini Wulan mau jadi Tiwi, biar Mas Galang terus memperhatikan Wulan," ucapnya dengan bangga. Saat itu, seketika air mata menetes di mataku karena ketertarikan Wulan kepadaku. Dia sampai tega merasuki Tiwi yang sudah pasti akan membahayakan nyawanya. "Sudah Wulan, hentikan, kasihan Tiwi," ucapku. Mendengar ucapanku, wajah Wulan berubah mulai kehilangan senyumnya. "Kenapa Mas? Wulan sudah seperti yang Mas Galang mau. Kalau Mas Galang gak mau tinggal di sini, Wulan bisa ikut Mas Galang," ucapnya. Gak bisa Wulan. Iya, aku mencintai Tiwi. Tapi Tiwi dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya, sikap bawelnya, rusuhnya, rakusnya, dan tingkah lucunya yang gak bisa aku lupain," balasku. Wajah Wulan terlihat kecewa, seolah mulai terlihat marah. "Dia gak mencintai Mas Galang. Dengan adanya Wulan, Tiwi bisa menjadi milik Mas Galang." Wulan masih mencoba membujukku. Aku menggeleng dan mencoba menjelaskan bagaimana perasaanku sebenarnya. "Mas gak peduli." Mataku mulai berkaca-kaca. "Mas gak peduli apakah Tiwi juga sayang sama Mas atau enggak. Melihat Tiwi senang, melihat Tiwi bawel, melihat dia gak sakit, Mas sudah senang. Mas memang selalu berharap semoga seseorang yang mendampinginya adalah orang yang memang pantas." Kali ini mata Wulan ikut berkaca-kaca. Namun sepertinya emosinya mulai tersulut. Ia mulai menangis dan menatapku dengan kesal. "Kalau Mas gak mau sama Wulan, lebih baik perempuan ini juga mati." Seketika aku panik dan segera mendekat ke arahnya. Spontan aku memeluk tubuh Tiwi. "Jangan Wulan, jangan, Mas mohon, jangan sakiti Tiwi," ucapku dengan tubuh yang gemetar takut dengan apa yang akan dilakukan Wulan kepada Tiwi. Seketika tubuh Tiwi terkulai lemas dan terlihat sosok Wulan berdiri tidak jauh dariku. Dia masih mengenakan pakaian penari, namun sedikit lebih lusuh dan riasan yang terlihat lebih dewasa. Suara gamelan kembali terdengar. Di belakangnya berdatangan sosok-sosok makhluk halus penunggu hutan ini yang seolah bersiap menunggu perintah Wulan. Aku menatap sekitar hutan ini. Berbagai pocong, roh gentayangan, dan beberapa hewan berwujud aneh sudah menatap kami dengan wajah yang mengerikan. Seketika, mata Tiwi yang sedang tidak sadar terbuka dan melotot dengan mengerikan. Tubuhnya seolah bergetar kesakitan menahan sesuatu. "Hentikan Wulan, jangan sakiti Tiwi," ucapku. "Sudah terlambat Mas. Mereka akan merasuki tubuh Tiwi hingga ia tidak lagi bisa bernafas," ucapnya dengan wajah penuh dendam. Aku menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Tiwi yang tidak terlihat tersiksa. Baik Wulan, Mas ikuti maumu, tapi tolong jangan sakiti Tiwi." Tidak ada pilihan lain. Aku tidak ingin Tiwi menderita lebih dari ini. Saat itu juga, raut wajah Wulan berubah drastis. "Bener Mas, Mas mau sama Wulan," ucapnya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Kali ini tidak akan kubiarkan lagi ada yang terluka karena keputusanku. Wulan menjulurkan tangannya, memintaku menghampirinya. Aku pun membaringkan Tiwi di tanah dan menyelimutinya dengan jaketku dan segera menghampiri Wulan. Saat itu juga, Wulan memelukku sambil tersenyum.
seperti seorang anak kecil yang mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku melihat tubuh Tiwi mulai tenang dan sosok makhluk di sekitar Wulan mulai menjauh. Melihat hal itu, aku pun membalas pelukannya, berharap semoga ini adalah pilihan yang terbaik. Cukup lama Wulan memelukku, namun lambat laun ekspresinya berubah dan melepaskan tubuhku. Ini nggak sama, ucapnya. Ini nggak sama seperti saat Mas Gilang meluk Wulan kemarin. Ini nggak sama seperti saat tadi Mas meluk Tiwi tadi. Aku tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. Mas nggak sayang Wulan kan? Tanyanya. Mas sayang kok, jawabku. Wulan menggeleng, wajahnya terlihat sedih. Ini nggak adil, ucapnya. Aku mulai mengerti apa yang ia maksud. Rupanya ia merasakan rasa yang berbeda saat aku menjadi miliknya dengan paksaan. Kali ini ia kembali menangis. Makhluk di sekitar kami kembali muncul seolah bersiap melampiaskan emosinya. Namun dengan sigap aku segera mendekati Wulan dan menyentuh kedua pipinya, lalu mengusap air matanya. Wulan, apa kamu tahu? Sebelum Mas mulai mencintai Tiwi, Mas sudah lebih dulu mencintai tempat ini. 2.910 meter di atas permukaan laut, Merapi, ucapku. Wajah Wulan terlihat bingung. Tapi Wulan tahu, saat ini Mas semakin mencintai tempat ini, walaupun setelah semua kejadian yang Mas alami. Semua itu karena ternyata di Gunung Merapi ini ada kamu. Mas gak akan pernah bisa lupa indahnya tarian Wulan di desa kemarin, yang semakin membuat Mas tidak bisa melupakan tempat ini. Wulan mengusap air matanya kembali. Satu hal yang Mas gak bisa pungkiri, Mas akan selalu mencintai Merapi. Gunung Merapi, tempat di mana Wulan tinggal, dan apapun yang terjadi, Mas pasti akan terus kembali ke sini. Mata Wulan berkaca-kaca, seolah menangkap maksudku. Mas janji akan terus kembali ke tempat ini? Tanya Wulan. Aku mengangguk dan kali ini wajah Wulan tersenyum, walau dengan matanya yang masih berkaca-kaca. Kalau begitu, Wulan akan terus menjaga tempat ini supaya Mas Galang gak bosen untuk kesini. Kali ini senyum Wulan terlihat tulus. Terima kasih ya Wulan. Saat ini Wulan seperti Merapi buat Mas Galang, yang punya tempat spesial di hati Mas Galang, dan gak akan pernah Mas Galang lupain. Perasaanku membawaku untuk mendekat ke wajah Wulan dan mengecup keningnya. Seketika Wulan memelukku dan menangis dengan terisak. Namun sepertinya kali ini dia bisa menerima perasaanku sepenuhnya. Hujan mulai berhenti. Wulan pun melepaskanku dan menghilang perlahan. Ia mengatakan bahwa setiap aku kembali ke Merapi, aku akan selalu menemukannya dimanapun ia berada. Mas Galang hati-hati ya. Pendaki di desa tadi sudah dikutuk oleh Merapi. Jaga jarak dari mereka. Terdengar suara Wulan samar-samar menghilang di kegelapan malam. Aku tidak mengerti maksudnya. Namun dari hal aneh yang kurasakan, sepertinya aku akan mengikuti saran Wulan. Aku menghampiri Tiwi, memakaikan bajunya dan jaketku, dan membangunkannya perlahan. Wajahnya terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Ini di mana, Lang? Tanya Tiwi bingung. Gak jauh dari tenda, gue ceritain nanti. Yang penting kita balik ke tenda dulu, jawabku. Tiwi berdiri dan memegangi kepalanya. Walaupun begitu, ia tetap berjalan mengikuti arahanku. Tadi gue kesurupan ya? Tanya Tiwi. Aku mengangguk. Namun aku tidak menjelaskan lebih panjang hingga akhirnya tiba lagi di tenda tempat kami seharusnya istirahat. Akhirnya kami melihat keberadaan Raka dan Farel yang sedari tadi tidak kunjung menyusul kami. Ada yang aneh di sana. Bukannya meminta pertolongan, sebaliknya Raka dan Farel malah terlihat mencoba memberikan pertolongan pada beberapa pendaki yang ada di sana. Wih, ada yang gak beres di sana. Ayo cepetan, ajakku kepada Tiwi. Tiwi mengangguk. Namun sebentar ia berhenti dan menahan tanganku seolah ingin mengatakan sesuatu. Lang, gua ingat semua.
Gua ingat semua yang terjadi waktu kesurupan tadi. Semuanya, sampai ke setiap kata yang lu omongin, ucap Tiwi sambil setengah tersenyum. Seketika wajahku merah padam. Belum pernah aku merasakan semalu ini, hingga tidak tahu caranya untuk bertingkah. "Galang, cepat kesini, darurat!" panggil Raka dari arah tenda. "Iya, gua kesana." Tiwi menjawab panggilan Raka lebih dulu dan berlari meninggalkanku di tengah rasa canggungku. Baiklah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi di part terakhir, Maut di Perbatasan Langit, setelah iklan berikut. Aku dan Tiwi berlari menuju tenda. Dari jauh, Raka dan Farel terlihat panik sambil memeriksa beberapa pendaki yang terlihat aneh. "Raka, kenapa mereka?" tanyaku bingung. "Gak tahu Lang. Awalnya gua manggil mereka buat minta tolong, tapi tiba-tiba ada beberapa pendaki yang malah kayak begini," jawab Raka. Aku memperhatikan pendaki itu. Matanya terlihat melotot dan terus menggeram. "Kesurupan?" tanya Tiwi. "Kita nggak bisa mastiin. Kita bawa masuk ke tenda yang aman dulu," balasku. Aku menoleh sekitar dan terlihat beberapa pendaki juga sibuk dengan teman-temannya yang juga mengalami hal yang sama. "Tidak ada yang boleh pergi. Urusan itu harus dituntaskan di sini." Terdengar pendaki yang coba ditolong oleh Farel berbicara dengan geraman yang mengerikan. "Bawa masuk ke tenda sini aja, Mas." Salah seorang pendaki memanggil kami dan meminta kami membawa pendaki yang kesurupan itu ke dalam tenda. Dia terlihat berkeringat, seolah sempat kewalahan menangani salah satu temannya yang bernasib sama. Pergi dari sini!" Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari seorang yang terjatuh terduduk keluar dari tendanya. Aku belum melihat dengan jelas siapa orang itu, tapi aku dapat memastikan itu tenda siapa. "Itu tenda Mas Firman kan, Lang?" Aku mengangguk mengiyakan. "Kita ke sana, tapi sebelumnya kita antarkan dulu orang ini ke teman-temannya." Suasana malam itu terasa sangat mencekam. Pendaki yang kesurupan seringkali memberontak dan mencoba menyakiti mereka yang mencoba membantunya. "Tolong perban, obat merah, ada yang luka. Air, minyak angin. Tenda sini butuh bantuan, ada yang punya nggak?" Terdengar suara beberapa orang dari luar saling berteriak meminta bantuan peralatan yang mereka butuhkan. "Tadi sampai ada yang manjat pohon terus menjatuhkan diri, Lang," ucap Farel sambil meletakkan salah satu pendaki yang kesurupan itu ke dalam tenda. "Gila, yang benar kamu?" "Iya Mas, tadi teman saya berlaku seperti monyet," tambah seorang pendaki pemilik tenda itu. Aku menoleh kepada Tiwi. Kali ini aku benar-benar khawatir dengan keadaan Mas Firman dan teman-temannya yang berada di tenda tadi. "Tiwi, kita ke tenda Mas Firman." "Kita ikut. Di sana sepertinya lebih darurat," ucap Farel. Kami pun meninggalkan tenda itu dan segera menuju tenda Mas Firman. Di ruang tenda terdengar suara alunan doa-doa dan ayat suci yang dibacakan para pendaki untuk menenangkan teman-teman mereka yang dalam gangguan makhluk halus. "Itu Mas Sugi." Dia terlihat tersiksa dengan wajah penuh amarah dan mata yang melotot melihat ke dalam tenda. Di belakangnya ada Mas Ibnu yang mati-matian menahannya. "Mas Ibnu, Mas Sugi kenapa?" teriakku yang segera menghampirinya dan membantu menahan tubuh Mas Sugi. "Sama seperti yang lainnya, Lang. Kalian semua jangan mendekat ke tenda dulu. Firman lagi mencoba menghentikan makhluk itu," peringat Mas Ibnu. Seketika kami menjaga jarak dari tenda itu. Namun rasa ingin tahu membuat kami mencari posisi untuk mengintip apa yang terjadi di dalam tenda itu. Mas Firman, dia menggenggam kembali sebuah pisau kecil seukuran telunjuk itu di tangannya dan terus membaca sesuatu yang lebih seperti mantra dibanding sebuah doa. Dan di hadapannya itu
Aku benar-benar tidak menyangka akan melihat sosok itu lagi. Makhluk berbentuk wanita yang melayang di tengah-tengah tenda dengan wajah penuh darah dan kulit yang melepuh. Kuntilanak itu mengejar kita? Tanyaku. Dia mau balas dendam dengan perbuatan Mas Firman tadi? Tanya Tiwi. Raka dan Farel menatap kami seolah tidak mengerti apa yang kami tanyakan. Namun Mas Ibnu terlihat setengah ragu untuk menjawab kami. Makhluk itu menghadang kami tadi bukan tanpa alasan. Makanya Firman terpaksa mengusirnya dengan jimatnya agar kita bisa pergi. Jawabnya. Apa? Alasan apa yang membuat makhluk itu menghadang kita? Tanyaku. Mas Ibnu menggeleng. Saya nggak tahu. Tapi kalau dia sampai bisa membawa sebanyak ini makhluk ke sini, pastilah sesuatu yang tidak wajar, ucapnya. Tidak seperti tadi. Kali ini Mas Firman terlihat kesakitan, seperti ada sesuatu yang menyiksanya. Tidak berapa lama, terlihat darah bermunceratan dari mulut Mas Firman. Setan brengsek! Keluh Mas Firman di hadapan kuntilanak yang terus tertawa itu. Spontan aku mendekat dan bersiap mengeluarkan Mas Firman dari dalam tenda untuk menyelamatkannya. Namun sepertinya Mas Firman belum mau menyerah. Dia membaca mantranya lagi dan melemparkan pisau jimat miliknya ke sosok kuntilanak itu. Kali ini benda itu menembus tubuh makhluk itu dan terbakar bersamanya. Suara teriakan mengerikan dari makhluk itu menggema ke seluruh hutan hingga beberapa pendaki keluar memastikan apa yang terjadi. Makhluk itu terlihat tersiksa dengan api yang membakarnya, namun terus menatap tajam ke arah Mas Firman. Mampus kamu setan brengsek! Umpat Mas Firman yang terlihat puas. Akhirnya makhluk itu menghilang diikuti dengan sadarnya para pendaki yang kesurupan tadi. Mas Sugih pun juga perlahan mendapatkan kesadarannya. Buat api unggun, kita kumpul di tengah. Terdengar salah satu seorang pendaki berteriak dari luar. Mungkin mereka ingin membahas permasalahan ini dengan semuanya. Jangan ceritakan kejadian di dalam tenda, ucap Mas Firman. Iya, jangan sampai yang lain ikut terlibat, tambah Mas Ibnu. Aku mengerti maksud mereka. Namun sepertinya di balik hal itu, aku merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka. Laporkan kondisi teman-teman yang kena serangan. Seseorang pendaki yang terlihat senior seperti memimpin pertemuan itu untuk memastikan apakah ada korban. Aku menceritakan mengenai Tiwi yang ditarik ke tengah hutan dan akhirnya selamat. Mereka tidak bertanya lebih jauh dan menganggap kejadian itu memiliki sebab yang sama dengan yang terjadi pada mereka. 2 orang di tenda saya sudah sadar. 1 orang di tenda saya luka ringan. Sudah dilakukan pertolongan pertama. Satu persatu perwakilan tenda melaporkan kondisi saat ini. Beruntung tidak ada satupun korban jiwa saat itu. Namun raut wajah trauma terlihat di sebagian wajah pendaki itu. Apa ada yang melanggar pantangan? Atau sesuatu yang memicu kemarahan penunggu di sini? Tanya orang itu lagi. Semua saling menatap. Namun tidak ada satupun yang berbicara, seolah mereka memang tidak tahu penyebab mengapa makhluk-makhluk itu menyerang mereka. Aku menatap ke arah Mas Ibnu dan Mas Sugih, dan mereka menutup mulutnya rapat-rapat, tidak merespon apapun. Akhirnya kejadian tadi dianggap sebagai teguran dari penghuni hutan ini. Kami saling memberi himbauan untuk menjaga sikap dan terus berdoa untuk melindungi diri dari makhluk tidak kasat mata di sekitar kami. Galang, gua masih merasa gak aman, ucap Raka. Sama, pengen cepat-cepat pergi gua, tambah Farel. Aku melihat kondisi Tiwi yang masih lemas dan basah dengan guyuran hujan. Di satu sisi, sepertinya kami pun masih kelelahan. Gua ngikut kalian aja deh. Mau tetap di sini atau lanjutin perjalanan? Jawabku yang sudah bingung dengan apa yang harus diperbuat. Raka dan Farel pun melihat kondisi kami. Dan sepertinya mereka juga butuh istirahat dengan semua yang baru terjadi. Kita prepare aja, istirahat dulu. Besok pagi langsung cabut, ucap Raka. Kami yang sudah kelelahan serentak setuju dengan keputusan itu. Dengan segera kami saling bergantian mengganti dengan pakaian kering
dan mengobati luka-luka kecil di tubuh kami dan Tiwi. Setelahnya, sekali lagi, kami kembali ke posisi tidur seperti tadi. Namun, Raka terlihat tidak mengambil posisi tidur dan tetap duduk di tenda. "Kenapa, Kak? Gak tidur?" tanyaku. "Kalian istirahat duluan aja, perasaanku masih gak enak. Biar gua jaga dulu," ucap Raka. Aku dan Farel saling bertatapan seolah setuju dengan inisiatif Raka. "Bener Tulang, kita gantian jaga aja. Barang-barang udah di-prepare. Kalau ada kejadian yang sekiranya bahaya, kita bisa segera pergi," ucap Farel. "Setuju. Thank you Raka. Nanti kita gantian jaga. Bangunin aja nanti," ucapku. "Udah, sana istirahat. Lu juga Wi, muka lu yang paling pucet. Jaga stamina kalian." Kami pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk istirahat dan segera mengambil posisi untuk tidur. Entah mengapa, kali ini tidurku tidak tenang. Seringkali aku terbangun dengan hal-hal remeh seperti angin yang berhembus di mataku, udara yang semakin dingin, dan suara serangga yang terdengar dekat sekali di luar tenda. Samar-samar, aku mendengar suara seperti sesuatu yang diseret. Tidak hanya itu, kali ini aku mendengar suara tawa makhluk seperti kuntilanak seolah melayang di sekitar tenda kami. Aku teringat suara itu, dan seketika aku dan Tiwi bangun secara bersamaan. "Galang, suara itu!" teriak Tiwi. Raka yang masih terbangun terlihat kaget dengan tingkah lakuku dan Tiwi. "Raka, itu makhluk yang lewat di tenda kami saat tersesat kemarin," ucap Tiwi. Tidak mungkin kami lupa. Suara itu adalah suara makhluk mengerikan seperti manusia-manusia dengan tubuh yang busuk berjalan menyeret benda seperti jasad manusia. "Kita pergi sekarang, sebelum mereka mendekat," ucapku. Kami segera membangunkan Farel dan segera mempersiapkan perlengkapan kami dengan cepat. Tepat saat kami keluar, sudah terlihat makhluk-makhluk yang tidak asing itu mendekat ke arah camp kami. Tolong!" Terdengar suara teriakan dari tenda Mas Firman. Namun anehnya, tidak ada satupun pendaki dari tenda lain yang bangun. Aku berinisiatif mencoba menghampiri tenda Mas Firman. Namun tiba-tiba, aku terhenti dengan sosok kuntilanak dengan sebelah wajahnya yang rusak melayang menghadangku. "Kalian tidak usah ikut campur," ucapnya dengan wajah penuh amarah. Saat itu juga, aku terjatuh di tanah, tidak mampu menahan rasa takutku dengan apa yang terlihat di hadapanku. Kali ini makhluk yang muncul di hadapanku jelas berbeda dengan makhluk lainnya, seolah ia adalah salah satu penguasa di tempat ini. "Kalian sudah ditandai oleh jin wanita itu. Tapi kalau kalian masih menghalangi kami menghabisi manusia biadab itu, kalian juga akan bernasib sama." Suara itu terdengar sangat mengerikan saat itu. Jin wanita? Apa yang dimaksud itu Wulan? Manusia biadab? Sebenarnya, apa yang sudah dilakukan mereka bertiga hingga diincar oleh makhluk-makhluk ini? Tidak lama setelah ucapan makhluk itu, tiba-tiba terlihat Mas Firman tertarik keluar tenda oleh sosok yang tidak kasat mata. Tubuhnya terangkat melayang tinggi setinggi pohon. Raka, Farel, dan Tiwi yang melihat kejadian itu seketika panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Mengerikannya lagi, tubuh Mas Firman tiba-tiba jatuh dari ketinggian dan menghantam keras batu di bawahnya. Aku menduga Mas Firman tidak mungkin selamat dengan kejadian itu. Sialnya, tidak lama kemudian terdengar suara teriakan Mas Sugih dari dalam tenda, disusul dengan teriakan dari tenda lain. "Sudah, hentikan!" teriakku. Namun bukannya berhenti, setan itu malah kembali menghampiriku dan menatap Tiwi hingga tubuhnya mulai melayang. Aku tidak berpikir panjang lagi dan segera menangkap tubuh Tiwi dan membawanya pergi. "Raka, Farel, kita pergi dari sini!" teriakku. "Tapi yang lain gimana?" tanya Raka yang bingung dan beberapa kali menoleh ke arah pendaki lain. "Ini di luar kuasa kita. Kita pasti mati jika tetap di sini," ucapku.
Tepat setelah aku selesai berbicara, tiba-tiba terlihat sosok makhluk penyeret jenazah tadi mulai mendekat ke tenda Mas Firman. Sepertinya mereka bersiap mengambil jasad Mas Firman di sana. Melihat itu, tidak ada keraguan lagi di mata Raka dan Farel, dan segera mengikutiku pergi meninggalkan tempat camp yang sudah bersimbah darah itu. Kami berlari secepat mungkin hanya dengan membawa ransel kami dan meninggalkan tenda kami. Nyawa kami benar-benar tidak sebanding bila harus membela entah kesalahan apa yang mereka perbuat. Kami berlari cukup jauh. Suara teriakan terdengar semakin meronta dari arah tenda. Ingin rasanya aku menutup telinga untuk tidak mendengar suara mengerikan ini. Sekali-kali ketika kami berhenti dengan kelelahan kami, rasa penasaran membuat kami menoleh kembali ke arah camp tempat asal suara teriakan yang masih terdengar saat ini. Mengerikan. Dari jauh terlihat beberapa tubuh manusia melayang, meronta, mencoba memberontak dari cengkraman makhluk tidak kasat mata di sana. Secara bergantian, tubuh itu terbanting ke bawah hingga terlihat darah bermuncratan dari para pendaki yang sempat bertegur sapa dengan kami tadi. Seketika Tiwi memalingkan wajahnya, tidak mampu menahan kengerian yang terlihat di depan matanya. Tidak satu pun dari kami bisa berkata-kata melihat kejadian itu. Keberadaan kami yang bisa selamat sudah hal baik yang kami dapatkan saat ini. Kita doakan saja mereka. Semoga takdir Tuhan saja yang berkehendak untuk mereka. Jawabku yang segera disusul dengan doa-doa yang kami bacakan untuk mereka. Aku membuka kompasku, memastikan jalur yang kami lewati tidak kembali ke arah tenda maupun desa gaib kemarin. Sayangnya, perjalanan kali ini tidak seperti sebelumnya. Ingatan kami akan apa yang terjadi pada para pendaki membuat kami merenung sendiri hingga jarang sekali kami berbicara satu sama lain. Apa kita tidak bisa keluar dari tempat ini, Lang? Tanya Tiwi yang sepertinya sudah lelah dengan semua kejadian yang kami alami. Pasti bisa, Wi. Jangan pernah putus asa. Kita masih selamat hingga saat ini. Itu pasti karena Yang Maha Pencipta masih menyertai kita. Balasku sambil menepuk pundak Tiwi. Tiba-tiba Farel berhenti dan wajahnya terlihat gusar. Atau jangan-jangan sebenarnya kita sudah mati? Ucapan Farel membuat kami bertiga termenung. Tidak bisa kami pungkiri, ada kemungkinan ucapan Farel itu benar adanya. Kalau ngomong jangan aneh-aneh. Raka memukul kepala Farel sekedar menegurnya untuk menjaga ucapannya. Tapi ada kemungkinan seperti itu kan? Kalian juga pasti sempat kepikiran kan? Balas Farel yang mulai kembali berjalan. Aku melirik ke arah Raka. Terlihat ia mencubit beberapa bagian tubuhnya dan meringis kesakitan. Sepertinya ia juga sedikit terbawa omongan Farel. Nah apa lu? Sok-sokan marahin Farel, malah sendirinya juga begitu. Ledekku pada Farel. Iya Lang, bikin kepikiran aja tuh bocah. Kan kalau emang beneran kita ini roh, harusnya bisa terbang ya. Nggak capek-capek begini. Aku sedikit tertawa mendengar perkataan Raka. Tiwi pun tiba-tiba melompat, seolah mempraktekkan cara untuk terbang. Nih lagi bocah satu. Emangnya kalau bisa terbang, mau terbang kemana? Tanyaku pada Tiwi. Ke warung dekat kampus. Biasanya jam-jam segini udah mulai masak bakwan tuh di sana, ucap Tiwi. Gila lu, Wi, sampai hafal jam-jam bikin bakwannya, ucap Farel yang semakin terheran dengan fanatisme Tiwi akan bakwan. Entah berapa lama kami berjalan, namun samar-samar kami melihat langit tidak segelap sebelumnya, seolah kami akan melihat matahari akan terbit dari salah satu sisi di hutan ini. Jalur yang kami lewati perlahan berganti dan pepohonan menjadi jalur berbatu yang hanya ditumbuhi sedikit pohon. Seandainya pagi benar akan datang, seharusnya pemandangan indah dapat terlihat dari bukit-bukit di sekitar tempat ini. Suara berisik terdengar dari sebuah tempat di hadapan kami. Jalan yang kami lalui mencapai ke tempat berbatu tanpa adanya tanaman atau vegetasi yang tumbuh di sana. Lang, suaranya kayak di pasar, tanya Tiwi. Sekali lagi aku melihat keadaan sekitar. Sepertinya aku mengetahui tempat ini.
Ini adalah tempat yang banyak dibicarakan oleh para pendaki. Pasar Bubrah, jawabku. Raka menoleh ke arahku. Semua orang yang pernah mendaki gunung pasti mengetahui tentang tempat ini. Berarti seharusnya gak jauh lagi kita sampai di puncak Merapi ya, Lang? Tanya Raka. Aku mengangguk dengan ragu. Seharusnya memang seperti itu. Tapi suara berisik yang saat ini terus berada di sekitar kami membuatku kembali tidak yakin dengan keadaan ini. Gua tahu, Lang, lu mikirin apa? Ucap Tiwi. Maksud lu apa, Wi? Tanya Farel. Kalau memang ini pasar Bubrah yang dimaksud, seharusnya ada pendaki lain yang ngecamp di tempat ini. Ini kan pos terakhir pendakian Merapi, jelas Tiwi. Ucapan Tiwi benar. Saat ini kami belum lolos dari bahaya jalur gaib yang kami lewati. Saat ini suara berisik terdengar semakin jelas. Seketika kepalaku terasa pusing. Itu apa, Lang? Ucap Farel yang terpaku dengan kejadian di sekitar kami. Samar-samar terlihat bayangan keramaian orang dari zaman dulu lalu lalang di sekitar kami. Tidak lama kemudian berubah menjadi pemandangan tenda-tenda yang terpasang di tempat ini. Benar, Wi, kita masih tersesat, ucap Raka. Pemandangan itu terus berganti-ganti hingga suatu ketika terlihat pemandangan di mana berbagai makhluk seperti pocong, jin, dan siluman berlalu lalang di sekitar kami, seolah memang disinilah tempat mereka. Gimana nih, Lang? Kita terus jalan? Tanya Farel. Aku menoleh ke belakang. Semua yang terlihat di sekitar kami tidak ada yang benar-benar jelas. Satu yang aku tahu pasti, berjalan kembali pun tidak akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Kita lanjut. Jangan berhenti baca doa. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan. Selama tidak ada niat jahat di hati kita, maka harusnya kita tidak perlu takut dengan semua yang terlihat di tempat ini, ucapku. Walaupun terdengar berani, sebenarnya seluruh tubuhku gemetar dan wajahku sepertinya mulai pucat melihat makhluk-makhluk dengan wajah yang mengerikan lalu lalang melewati kami. Sepertinya Tiwi sadar akan hal ini dan tiba-tiba menggandeng tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Aku yang kaget segera menoleh ke arahnya. Dia malah kembali menatapku dan tersenyum, seolah berniat untuk menyemangatiku. Apa yang ada di pikiran Raka atau Farel saat melihat hal ini? Mereka pasti akan meledekku habis-habisan. Tapi itu belum seberapa. Yang lebih aku takutkan bila ada salah satu dari mereka yang cemburu hingga merusak persahabatan kami. Namun perasaan khawatirku ternyata sirna dalam sekejap. Saat itu Raka merangkul pundakku dan Farel merangkul pundak Tiwi seperti layaknya kita saat berjalan-jalan di tempat favorit kami. Tenang, Lang, kali ini kita berempat. Bahkan dosen killer pun berani gua kerjain kalau geng kita lengkap, ucap Farel. Kualat lu. Kalau nggak lulus, gua kirimin karangan bunga lu ntar, balas Tiwi sekedar meledek. Itu sih namanya niat. Kami berjalan melalui semua kengerian itu bersama dengan perbincangan-perbincangan yang membuat kami nyaman. Tidak lupa dalam hati kami selalu berdoa memohon perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Aku tersenyum. Benar saja, kami berhasil melalui kerumunan makhluk itu dengan tenang tanpa memperdulikan kengerian wujud mereka. Awalnya aku bersiap untuk bernafas lega. Namun tiba-tiba di ujung pasar gaib itu berdiri sosok-sosok wajah yang kukenal. 3 orang pendaki. Lang, itu Mas Firman, Mas Sugih, dan Mas Ibnu, tanya Tiwi heran. Tidak hanya Tiwi yang heran, aku yang sudah dengan jelas melihat kematian Mas Firman hanya melongo melihat sosok itu. Terlebih ketiga sosok itu menatap kami dengan penuh amarah dan wajah yang sudah banjir dengan darah. Perasaan tenang kami bertiga seketika berubah menjadi kekhawatiran. Mas Firman? Aku mencoba memanggil sosok yang berdiri di hadapan kami dengan wajah penuh amarah. Kalian juga harus mati, ucap Mas Firman dengan wajah bengis. Entah datang dari mana,
Tiba-tiba Mas Firman dan kawan-kawannya membawa sebilah pisau tebas dan berjalan menghampiri kami. Mas, tunggu sebentar mas. Maafkan kami mas, kami gak bisa berbuat apa-apa, ucapku yang perlahan mundur berusaha menjauh dari mereka. Lang, lari Lang, kita lari aja, ucap Raka. Belum sempat berlari, tiba-tiba wajah Mas Ibnu yang penuh darah sudah berada di hadapan Raka. Sialnya, Mas Sugih sudah mendekat ke arah Tiwi dan Tiwi pun mencoba menghindarinya. Sebuah sabetan pisau diarahkan ke arahku. Aku menghindarinya hingga terjatuh. Tapi sebenarnya aku lebih khawatir dengan Tiwi. Beruntung Farel sudah berlari menghampiri Tiwi untuk menghentikan Mas Sugih. Aku tidak mengerti, seandainya mereka sudah mati, bagaimana bisa mereka menggenggam pisau untuk mencoba membunuh kami? Seketika aku lengah hingga pisau itu berhasil membesat lenganku hingga darah segar menetes di pasir di sekitar kami. Saat itu juga aku tidak ragu bahwa sosok mereka memang bisa melukai kami. Tiwi, lari! Teriak Farel. Sayangnya tempat Tiwi berada saat ini didominasi dengan tanjakan yang tidak memungkinkan ia dapat melarikan diri dengan cepat. Saat Mas Sugih berhasil mementalkan Farel, dia segera bersiap menebas Tiwi dengan rasa dendam yang begitu terlihat di wajahnya. Tiwi pun mencoba menghindar. Namun dengan posisinya saat ini, dia tidak dapat menjaga keseimbangan dan terpeleset. Aku tercengang melihat kejadian itu. Tubuh Tiwi terjatuh dan terguling-guling di antara bukit-bukit batu yang ada di sekitar kami. Tiwi! Aku berteriak sekencang-kencangnya dan berlari ke arahnya. Tidak terlihat undak-undakan batu di tempat Tiwi jatuh, tertutup kabut tipis dan berbatu-batuan. Tiwi, jawab gua! Teriak Farel. Sayangnya, sama sekali tidak ada jawaban. Sialnya, setan Mas Firman kembali mendekatiku dan mengangkat pisaunya seolah ingin menghabisiku. Pikiranku kalut. Penyesalanku akan Tiwi membuatku tidak lagi memikirkan apa yang terjadi di sekitarku. Jangan goblok Galang. Tiba-tiba Raka mendorong tubuhku. Aku selamat, tapi serangan setan Mas Firman itu melukai bahu Raka. Jantungku semakin berdegup kencang dan merasa menyesal seandainya satu lagi temanku celaka. Raka, Farel, lari! Teriakku yang segera mengajak mereka berlari menjauhi ketiga makhluk itu. Tiwi gimana Lang? Teriak Farel. Aku menghapus air mataku, berusaha merelakan Tiwi yang tidak dapat kutemukan di mana tubuhnya. Saat ini, kedua temanku lah yang menjadi prioritasku. Aku menarik tubuh Farel dan memaksanya menjauh. Raka yang lebih bisa berpikir jernih mengikutiku berlari menuju arah kembali ke hutan. Belum sempat melangkah lebih jauh, tiba-tiba terlihat sosok makhluk yang muncul dari dalam kabut. Aku mengetahui sosok yang membawa ransel itu. Itu si pendaki tanpa kepala. Kami bertiga berhadapan langsung dengannya. Raka dan Farel terlihat panik. Namun aku tahu sosok itu bukan sosok yang jahat. Makhluk itu melewati kami dan menghampiri wujud setan Mas Firman dan teman-temannya. Seketika Mas Firman terpaku tidak dapat berkata apa-apa. Dia mencoba melampiaskan kemarahannya dengan mencoba menebaskan pisaunya itu ke makhluk tanpa kepala. Namun, dia berkali-kali mengurungkan niatnya. Kami bertiga hanya terpaku melihat kejadian itu. Apa hubungannya antara pendaki tanpa kepala itu dengan Mas Firman dan yang lainnya? Tanyaku dalam hati. Terlihat satu lagi sosok muncul dari dalam kabut. Kali ini bukan sosok mengerikan, hanya sosok kakek tua biasa yang mengenakan baju Jawa biasa. Dia menoleh ke arah kami yang menghela nafas. Entah mengapa, aku merasa bahwa kakek itu bukan orang jahat. Kakek siapa? Tanyaku. Kalian diam dulu, balas kakek itu tanpa alasan. Dia berdiri tepat di sebelah pendaki tanpa kepala itu dan membacakan berbagai doa-doa yang cukup panjang. Saat itu, Mas Firman dan yang lain terlihat kebingungan. Terlihat amarah mereka sedikit mereda, tidak seseram sebelumnya. Mereka masih milikku.
Tiba-tiba terdengar suara kakek yang lain muncul di belakang Mas Firman, entah dari mana. Samar-samar aku mengingat sosok itu. Itu adalah sosok kakek yang aku lihat di hutan terlarang, tempat di mana banyak jasad manusia tergantung. Kakek itu hanya menghela nafas. "Kita masih belum bisa menyelamatkan mereka, Le," ucap kakek itu pada roh pendaki tanpa kepala di sebelahnya. Aku tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. Namun saat itu muncul sosok hantu wanita yang mengancam kami di tenda tadi, dan berbagai sosok demit alas yang mencengkram tubuh Mas Firman, Mas Sugih, dan Mas Ibnu. "Tidak! Lepaskan! Pergi kalian! Pergi kalian semua!" teriak Mas Firman. Kedua temannya juga ikut memberontak. Namun kekuatan mereka sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding berbagai sosok yang menariknya. Tidak butuh waktu lama hingga sosok mereka bertiga dibawa oleh sosok-sosok mengerikan itu. "Apa yang terjadi, Mbah?" tanyaku pada kakek yang menolong kami tadi barusan. "Ketiga orang itu mengikat perjanjian dengan dukun setan penunggu hutan itu. Sudah bertahun-tahun belum ada yang bisa menyelamatkan mereka hingga sekarang," jawabnya. Aku bingung dengan semua ini. Mengikat perjanjian bertahun-tahun? "Mbah, mereka itu baru meninggal tadi saat tubuhnya dijatuhkan oleh setan-setan itu," ucapku mencoba mencari penjelasan. Kakek itu menggeleng. "Yang kalian alami hanya perulangan yang terjadi pada ketiga kawanan itu. Mereka harus membayar apa yang mereka perbuat," jelasnya. "Jadi dari awal mereka memang bukan manusia?" tanya Raka. Kakek itu mengangguk. "Kenapa mereka bisa ada di sini? Kenapa mereka berusaha mencelakai kami?" tanya Farel. "Saat hidup, mereka mencari kesaktian di hutan itu dengan menumbalkan salah seorang temannya yang mereka perdaya untuk ikut dengan mereka. Dia dikorbankan oleh ketiga orang itu dengan menyerahkan kepalanya pada dukun setan itu." Kakek itu menatap kepada sosok pendaki tanpa kepala yang menolong kami. "Maksud kakek, pendaki ini teman mereka?" tanyaku. Kakek itu mengangguk lagi. Dia menceritakan bahwa saat perjanjian sudah mencapai batasnya, dukun hutan itu menagih nyawa mereka untuk menjadi pengikutnya di hutan itu. Rohnya hanya menjadi bulan-bulanan setan-setan yang ada di sana. "Lalu dia yang kalian sebut pendaki tanpa kepala ini berkali-kali mencoba menolong roh ketiga temannya itu, namun tidak pernah berhasil," jelasnya lagi. "Tapi Mbah, di tempat kemah tadi ada banyak manusia, banyak pendaki yang mengalami nasib sama," ucap Farel tidak percaya. "Tidak ada manusia di sana. Memang itulah yang terjadi pada roh penasaran. Mereka selalu ingin mengulang hidup mereka, menggambarkan seolah itu terjadi lagi pada mereka. Namun keberadaan demit alas di sekitar sini selalu membuat mereka berakhir tragis," jelas kakek itu. "Mohon maaf Mbah, Mbah ini siapa?" tanyaku penasaran. "Saya salah satu kuncen di salah satu desa. Panggil saja Mbah Dirwo. Ada pendaki yang menceritakan bahwa ia tersesat di desa gaib. Dia melihat ada pendaki lain yang masih ada di sana dan ikut menikmati jamuan dari desa itu," ucap kakek yang ternyata bernama Mbah Dirwo. "Berarti Mbah juru kunci Merapi?" tanya Farel, namun ia membalas dengan gelengan. "Saya tidak sehebat itu. Saya hanya kuncen di salah satu desa di sini." Mbah Dirwo menghampiri ke arahku dan menemuiku. "Kamu yang habis dari desa itu?" tanyanya. Iya Mbah, sama teman saya Tiwi juga. Dia terjatuh di sekitar turunan batu itu," jawabku yang sebenarnya sudah sangat khawatir kepada Tiwi. "Benar, Tiwi, kita cari Tiwi," ucap Farel yang mulai kembali khawatir. Namun belum sempat beranjak pergi, tiba-tiba muncul seorang wanita berjalan menghampiri kami dari arah belakang Mbah Jiwo. "Tiwi?"
ucap Raka yang melihat sosok Tiwi yang berjalan ke arah kami. Tiwi tersenyum walau dengan beberapa luka di dahinya dan lengannya. Aku tahu dia. Senyuman itu tidak bisa membodohiku. "Kamu Wulan kan?" tanyaku sambil setengah tersenyum. Saat itu juga tubuh Tiwi terkulai lemah dan hampir jatuh di tanah. Namun kesadarannya mulai kembali. Muncul dari belakangnya sosok perempuan yang selalu mencuri perhatianku. "Wulan, kenapa?" tanyaku. "Kalau Tiwi sampai meninggal di sini, Mas Galang pasti trauma untuk ke tempat ini. Itu artinya kita tidak bisa bertemu lagi," ucapnya sambil mendekat ke arahku dan menatapku dengan polosnya. Entah kali ini aku benar-benar ingin memeluknya dan sangat berterima kasih karena telah menolong Tiwi, seorang wanita yang sangat penting bagiku. Raka dan Farel segera membantu Tiwi sekaligus memandang dengan aneh saat aku memeluk Wulan. Terserah, saat ini Wulan menjadi sosok yang penting bagiku. Walaupun tersenyum, seolah kali ini merasa nyaman dengan pelukanku. "Kamu izinkan dia pergi dari desamu," ucap Mbah Dirwo. Wulan melepaskan pelukanku dan mengangguk ke arah Mbah Dirwo. Terlihat Mbah Dirwo lega. Sepertinya berkat jawaban Wulan itu, dia tidak harus repot-repot menyelamatkanku dari alam aneh ini. "Ya sudah, saya akan membantu kalian kembali. Tapi buat Mas dan Mbaknya yang sempat tersesat di desa Wulan, ada konsekuensi yang harus kalian tanggung. Setidaknya itu jalan keluar terbaik," ucap Mbah Dirwo. "Nama saya Galang, Mbah. Ini teman saya Tiwi. Konsekuensi apa yang harus kami tanggung, Mbah?" tanyaku. Belum sempat menjawab, Wulan datang menghampiriku dan menyentuh pipiku. "Seharusnya Mas Galang dan Tiwi sudah menjadi bagian dari desa Wulan. Tapi pasti kalian bisa terbiasa. Tidak usah takut. Puncak gunung ini dijaga oleh beberapa pakde Wulan," ucap Wulan mencoba menenangkanku. Aku masih tidak mengerti dengan apa yang ia ucapkan. Namun saat Mbah Dirwo membaca doa, tiba-tiba kabut tipis di sekitar kami menghilang. Beberapa tenda-tenda pendaki terlihat berdiri di tempat yang disebut dengan nama Pasar Bubrah itu. "Lang, kita kembali, Lang. Kita selamat," ucap Raka yang kali ini merasa yakin bahwa ini adalah alam manusia. "Makasih ya Wulan, aku pasti akan kembali ke sini," ucapku pada Wulan yang melangkah menjauh. "Lu ngomong sama siapa, Lang?" tanya Farel bingung. "Wulan, dia masih di sini tuh," jawabku. Farel melihat ke arah yang kutunjuk dan seperti tidak melihat apa-apa. "Gak ada siapa-siapa, Lang. Makhluk-makhluk tadi juga udah hilang," ucap Farel. Seketika aku bingung. Aku masih melihat Wulan yang melangkah pergi membelakangiku. Pendaki tanpa kepala itu pun masih berada tidak jauh dari kami. "Sepertinya ini konsekuensinya, Lang. Saat ini kita bisa melihat mereka," ucap Tiwi yang sepertinya membaca situasi ini. Mendengar ucapan Tiwi, aku pun panik. Benar saja, aku menoleh ke beberapa arah pepohonan dan terlihat makhluk hitam yang memandangi pendaki dari atas pohon. Satu sisi di dalam hutan juga terlihat beberapa roh melayang-layang di antara beberapa pohon. Ini seperti tadi, hanya saja kali ini semua itu bersatu dengan apa yang terlihat di alam manusia. "Lang, lu gak apa-apa?" tanya Raka. Aku masih belum bisa menjawab. Namun Mbah Dirwo datang menghampiriku dan mengajak Tiwi mendekat. "Ada yang bilang ini musibah, ada yang bilang ini adalah anugerah. Semua itu tergantung pada kalian sendiri," ucapnya memberi nasihat. "Apa nggak ada cara untuk mengembalikan kemampuanku ini, Mbah?" tanyaku. "Tidak ada. Semua ini sudah takdir. Hanya ilmu ikhlas yang bisa membuat kalian menerima hal ini," jawab Mbah Dirwo. Aku dan Tiwi saat itu saling bertatapan. Kami tahu dengan jelas hal ini harus kami terima sebagai bayaran atas keselamatan kami.
Tidak lama setelahnya, Mbah Dirwo kembali menuruni jalur pendakian dengan cepat tanpa alas kaki. "Sekarang kita gimana, Kak? Istirahat dulu atau langsung turun?" tanyaku. Raka dan Farel saling bertatapan. "Turun? Yang bener aja loh. Itu puncak tinggal berapa meter? Masih ada yang harus kita lakuin di sini," ucap Farel. "Bener, ada mimpi teman kita yang harus dicapai. Udah ngalamin kejadian kayak tadi, masa mau balik gitu aja?" tambah Raka. Aku menatap mereka dengan bingung. Aku kira mereka merasa trauma dan enggan melanjutkan perjalanan ini. Tiwi pun menoleh dan menatap ke arahku. "Iya Lang, tinggal sedikit lagi. Tunjukin dong ke kita tempat yang lu banggain. Tempat di mana kita bisa melihat berbagai gunung dari puncaknya. Pepohonan di kaki gunung yang terlihat bagai permadani hijau. Tunjukin ke gua mimpi yang selama ini lu ocehin ke kita," ucap Tiwi. Ucapan itu terucap bersama langit yang mulai terang. Wajah Tiwi terlihat begitu menenangkan saat itu. Dengan waktu singkat, aku membalut luka di lenganku dengan perban dari P3K yang kami bawa. Kami menitipkan ransel kami pada salah satu kelompok pendaki dan mengikuti pendaki lain untuk naik ke puncak. Kami melewati lahan tandus bebatuan dari pos Pasar Bubrah untuk mencapai titik puncak yang disebut sebagai Puncak Garuda. Semakin ke atas, medan semakin berbahaya. Pasir dan kerikil tidak dapat menahan pijakan kami. Kami mulai mendaki dengan tangan, ditemani dengan cahaya keemasan yang muncul dari arah timur. "Lang, bagus banget Lang. Itu gunung apa?" tanya Tiwi yang menghentikan langkahnya dan mengagumi pemandangan dari arah timur. "Kalau di sebelah timur, berarti itu Gunung Lawu. Di atas lu bakal lihat pemandangan yang lebih keren," jawabku. Raka dan Farel saling menatap. Mereka mempercepat langkahnya seolah menjadi lebih semangat dibanding denganku. Tidak butuh waktu lama hingga kami dapat melihat langit tanpa batas di atas kami. "Sampai Lang, kita sampai!" Raka terlihat semangat saat kami berhasil mencapai puncak Merapi, tepat di bawah batu yang disebut sebagai Puncak Garuda itu. Tempat pijakan tidak terlalu banyak saat harus berbagi dengan pendaki lain. Namun posisi kami sudah sangat cukup untuk menikmati pemandangan menakjubkan yang dilukiskan oleh Yang Maha Pencipta. "Lang, itu Tiwi sampai speechless gitu," ucap Farel. "Pastilah, siapa yang gak speechless melihat pemandangan sekeren ini?" balasku. "Kalau di sampingnya ada yang nemenin, dia pasti gak bakal bisa lupa sama momen ini," ucap Raka. "Maksud lu apa?" tanyaku pada mereka. "Ya, si blow on kagak peka banget. Kalau ada yang mau lu omongin dah sekarang ke dia," ucap Raka. Aku kaget menangkap maksud mereka. Lu pada serius? Ntar kalau sampai..." Belum sempat menyelesaikan perkataanku, mereka berdua segera menarikku dan mendorongku hingga menyenggol Tiwi. Sorry Wi, itu tuh pada norak," ucapku. Tiwi hanya menoleh kepadaku dan kembali menikmati pemandangan di sekitarnya. "Gila Lang, ini bagus banget. Lu gak bohong," ucapnya dengan senyum puas. Entah mengapa, aku ingin terus melihat wajahnya yang terus tersenyum seperti itu. "Sini gue kasih tahu." Aku menggandeng Tiwi ke tempat yang sedikit lebih tinggi. Dia tidak menolak sama sekali dan mengikutiku. Bersamaan dengan itu, aku mengeluarkan kompasku dan sedikit mengintip ke arah mana kami menghadap. Kalau kita lihat ke arah utara, kita bisa melihat megahnya Gunung Merbabu, lebih tinggi dari Merapi, dan suatu saat gua pasti juga akan ke sana, ucapku. "Gua ikut," ucap Tiwi sambil menarik lengan jaketku dan menatapku seperti anak kecil yang polos. Aku hanya tersenyum dan menunjuk ke arah barat. Di sana ada 3 gunung bersaudara, Gunung Slamet, Sumbing, dan Sindoro, yang membentuk barisan pegunungan yang megah. Aku terdiam sejenak. Sebelum aku menceritakan keindahan pemandangan ini kepada Tiwi, sepertinya aku sendiri terlalu kagum dengan pemandangan di sini. "Bagus ya Lang, indah banget,"
ucap Tiwi. Masih ada lagi yang lebih indah, Wi. Yang ini sih benar-benar tidak terbantahkan, jawabku sambil terus memandang ke arah pegunungan di hadapanku. Mana lagi, Lang? Masih ada lagi? Tanya Tiwi penasaran. Sini naik. Aku mengajak Tiwi naik ke salah satu batu di hadapanku hingga kini ia sejajar denganku. Di arah mana? Tanya Tiwi. Aku menggenggam kedua telapak tangan Tiwi dan menatap wajahnya dengan penuh kagum. Di depan gua, Wi, gak ada yang lebih indah dari apa yang ada di depan mata gua saat ini, ucapku yang terus menatap mata Tiwi dan tidak henti-hentinya mengaguminya. Tiwi mulai terlihat bingung, namun sepertinya ia mengerti maksudku. Gua sayang sama lu, Wi. Mungkin gak kalau bocah halu kayak gua berada terus di samping lu, ucapku. Tiwi tidak berkata apa-apa, tapi aku melihat matanya berkaca-kaca dengan senyuman yang tertahan. Masih banyak gunung yang pengen gua daki, tapi gua takut semuanya gak akan seindah ini. Seindah pemandangan Merapi dengan ada lu di hadapan gua. Gua mau lu ada di setiap mimpi-mimpi gua selanjutnya, di setiap indahnya pemandangan yang... Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba Tiwi meraih pipiku dan menyentuhkan bibirnya ke bibirku yang masih ingin terus mengucapkan kekagumanku akan dirinya. Tangan Tiwi bergetar seolah menahan haru yang sudah sangat ingin ia lepaskan. Aku memeluk pinggang Tiwi dan menutup mata. Perasaan ini sungguh sulit aku gambarkan. Sebuah kebahagiaan atas terbalasnya perasaan yang selama ini terpendam, kini terbalaskan di perbatasan langit sebuah gunung yang selalu menjadi mimpiku. Setelah berhasil mengendalikan tangisnya, Tiwi melepaskan ciumannya dariku dan menatapku sambil menghapus air matanya. Galang bego, ucapnya sambil memukul dadaku. Lah, kok bego? Bikin nangis anak orang, ucapnya dengan tingkah yang lucu. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi tidak lama, terdengar sebuah langkah mendekat ke arah kami. Cie, langsung lupa sama kita berdua, goda Farel. Gak ada yang lebih indah dari apa yang ada di depan mata gua saat ini. Raka mencoba memparodikan apa yang kukatakan barusan. Jelep. Cewek mana nih yang gak baper, anjir? Lu belajar ngegombal dari mana? Ajarin apa? Aku hanya tertawa bingung sambil menggaruk kepalaku. Enggak, mana bisa gua ngegombal, jawabku. Lah, terus tadi apa? Tanya Farel. Enggak tahu, Rel. Muncul gitu aja waktu tadi gua ngeliat Tiwi, jawabku. Tiwi menatap lagi dengan senyum dan memelukku. Kali ini tanpa rasa canggung lagi, sementara kedua temanku itu masih sibuk meledekku. Untuk Yang Maha Pencipta, terima kasih atas semua anugerah yang kau berikan padaku saat ini. Biarkan aku terus menjaga mereka, menjaga Pratiwi, Dwi Anandita, ciptaanmu yang terindah, menjaga Abiraka Pradana dan Farel, teman-teman berharga yang selalu ada di setiap aku membutuhkan mereka, dan menjaga megahnya alam Merapi ciptaanmu yang membuatku semakin menghargai keberadaan mereka yang ada di sekitarku. Nah, demikian akhir cerita dari pendakian Merapi yang dilakukan oleh Galang, Tiwi, Farel, dan Raka. Ada yang baper di sini? Ada yang ingin merasakan juga romansa di atas gunung? Atau di sini ada yang pernah juga merasakannya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak episode ini. Oh ya, buat yang ingin membaca cerita-cerita lain dari Dioseta bisa kunjungi akun Twitternya langsung. Kalau nggak salah, ada YouTube channelnya juga. Dan ayo subscribe channel Ada Apa Gerangan bagi yang belum. Tuliskan komen kalian, saran, ide, dan yang pasti tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.